pasal pertama, siapa yang ini? Pada masa pandemi, langsung saja saya bacakan, semua pelayanan publik harus sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satunya adalah menyediakan tempat cuci tangan dan semua wajib menggunakan masker. Anda adalah seorang customer service sebuah bank. Karena adanya program dari pemerintah tentang bantuan masyarakat yang terdampak pandemi, maka hari itu bank tempat Anda bekerja mengalami penambahan jumlah nasabah. Akan tetapi ada beberapa nasabah yang akan mengambil bantuan yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang Anda lakukan adalah B. memberikan pelayanan bagi nasabah yang tidak mengetahui protokol kesehatan, bekerja sama dengan Satpam mengingatkan setiap nasabah untuk mematuhi protokol kesehatan dan tidak memberikan pelayanan bagi nasabah yang tidak masih melanggar, meminta tolong kepada Satpam untuk mendisiplinkan pelanggan yang melanggar protokol kesehatan karena itu juga tugas Satpam, mengingatkan pelanggan untuk selalu mematuhi aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, merasa biasa saja dan tetap melayani nasabah seperti biasa sebelum ada pandemi. Oke, pilihannya yang tuh. Kira-kira jawabannya yang mana? B. Oke, tema profesionalisme, jejaring kerja, dan orientasi pelayanan. Kalau pilihan E, sikap biasa menunjukkan sikap yang kurang peduli. Nah, berarti bukan pilihan yang biasa-biasa saja. Kalau A, menggunakan wewenang untuk tidak memberikan pelayanan tanpa berusaha menegur lebih dahulu, merupakan tindak yang tidak berorientasi pada pelayanan. Karena itu juga bukan pilihan yang bagus. Pilihan C, mendisiplinkan upaya mendisiplinkan yang hanya dilakukan oleh Satpam saja juga kurang tepat mengingat hal tersebut juga merupakan tanggung jawab Anda. Akan sia-sia jika Satpam melakukan pendisiplinan sedangkan Anda sebagai CS kemudian memberikan pelayanan. Jadi pendisiplinan harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bekerja sama. Jadi pilihan yang C juga bukan pilihan yang baik dan pilihannya antara B dan D. Jadi pilihan B itu lebih baik dari D karena menunjukkan kerjasama dengan rekan kerja, yaitu Ore. Satpam, dalam upaya pendisiplinan terhadap pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan nilai jejaring kerja. Yang demikian itu akan mempermudah dalam meraih tujuan bersama. Sedangkan kalau pilihan D, mengingatkan saja meski merupakan tindakan awal yang baik untuk orientasi pada pelayanan, namun tidak menindaklanjuti dengan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan. Jadi tentu bukan pilihan yang terbaik karena tidak pro terhadap program pemerintah. Lebih dari itu, melakukan sendiri sebagai CS tanpa memanfaatkan jejaring kerja, itu tentu juga akan merepotkan karena Anda berhadapan dengan nasabah yang banyak. Jadi maka pilihan D bernilai 4 dan yang bernilai 5 adalah yang B. Kayaknya sudah mulai paham soal-soal begini saya ini. Sudah mahir berarti Pak Imam ini. Oke, Bukan yang mahir. dua. Saya bacakan ya. Oke, siap. Anda baru saja pindah ke rumah baru yang Anda beli di desa, di mana kebersamaan masih terjalin di masyarakat setempat. Setiap malam Jumat pun sering menyelenggarakan pengajian bersama di balai desa. Namun, saat menghadiri pengajian, tiba-tiba keluarga Anda di luar kota baru saja memberikan kabar jika ayah Anda sedang kritis di rumah sakit. Menanggapi kabar tersebut, sikap Anda adalah A. Meminta izin kepada seluruh peserta pengajian untuk pulang terlebih dahulu dengan alasan ada keperluan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan. B. Meminta izin kepada salah satu peserta pengajian untuk pulang terlebih dahulu karena mendapat kabar bahwa ayah sedang kritis di rumah sakit. C. Mengatakan kepada keluarga di rumah
untuk menunggu hingga selesai pengajian bersama karena Anda harus menghormati kebiasaan masyarakat setempat. D. Meminta izin kepada ketua acara pengajian untuk pulang terlebih dahulu tanpa menjelaskan keadaan sebenarnya karena takut masyarakat menjadi khawatir. E. Mengatakan kepada keluarga di rumah bahwa Anda segera ke rumah sakit agar mereka tidak khawatir menunggu, namun tetap menyelesaikan acara pengajian sampai akhir. Oke, yang mana? A. B. Kok yang A? B. Jadi tema tentang sosial budaya dan integritas. Jadi di pilihan E itu bukan pilihan bagus. Jadi pilihan E itu mengatakan kepada keluarga rumah saya, Anda akan segera ke rumah sakit agar mereka tidak khawatir menunggu, namun tetap menyelesaikan acara pengajian. Itu kan membodohi, tidak sesuai, tidak integritas. Karena ucapannya tidak sesuai tindakan. Jadi jelas bukan pilihan yang bagus yang E. Kemudian yang A itu minta izin kepada peserta, pada seluruh peserta di samping akan merepotkan Anda, tindakan juga akan mengganggu jalannya pengajian. Semua peserta akan dimintai satu persatu ya Allah. Yang D minta izin kepada seluruh yang D ya, minta izin undur diri tanpa menyelesaikan keadaan yang sebenarnya juga bukan sikap yang baik untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Pilihan terbaik tentunya ada di pilihan antara C dan D. D. Antara C dan B. 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 C dan B. C dan B. Kemudian pilihan C menunjukkan ketidakmampuan dalam menentukan pilihan berdasarkan skala prioritas, mengingat keberadaan Anda lebih dibutuhkan di sisi ayah yang lagi dalam kondisi kritis. Pilihan B adalah yang terbaik tentunya dalam upaya menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan keluarga, serta menunjukkan sikap mampu menentukan ya sikap berdasarkan skala prioritas tadi. Jadi tentunya yang B yang terbaik. Itu anak Bu Nurul Istiqomah, selamat datang. Berarti Lanjut nomor yang B 3. Syekh. Ya, yang nomor 2 tadi yang B yang terbaik. Yang nomor 2 ya, yang B meminta izin kepada salah satu peserta Kok enggak langsung pada pengajian. ketuanya, Syekh? Kalau D itu kan minta izin kepada ketua acara. Oh, tanpa Pengajian untuk menjelaskan ya. pulang Ya, terlebih ya. dahulu tanpa Ya, menjelaskan siap. keadaan ini loh, yang tanpa menjelaskan Ya. keadaan sebenarnya ini loh. Salahnya. Izin pulang kan begitu. Itu yang salahnya di situ. Kok acara pengajian kok ditinggalkan seolah-olah tanpa ada alasan. Di tengah-tengah itu jadi bermasalah. Acaranya ya yang nanti kan ada yang ceramah kan disangka gimana? Yang ceramah Ustadz Aziz ini. Nanti ditinggal begitu saja tanpa alasan kan dikira menghina nanti. Oh, enggak cocok gitu. Walk out, ya, walk out. Oke, gimana? Oke. Oke, Oke. lanjut. Ayo, Ini nomor 3. Mak Vivi. perkembangan teknologi Oke, informasi lanjut. dan komunikasi sekarang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif. Satu dampak positif yang mulai tampak terkait isu politik yang tidak dapat terbendung. Banyak sekali berita bohong atau hoax yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan golongan tertentu. Hal itu tentunya dapat membahayakan persatuan bangsa. Bagaimanakah sikap Anda terhadap hal tersebut atau menghadapi hal tersebut? A. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi yang jelas, yang belum jelas kebenarannya, yang dapat memicu terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Selain itu,
menyebar hoax dapat ditindak secara hukum. B. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi, karena dengan perkembangan digital sekarang ini, setiap orang mudah untuk menyebarkan informasi bebas, sehingga memungkinkan beredar informasi yang menyesatkan serta merugikan bagi orang lain. C. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi, serta memahami hal tersebut sebagai propaganda dan strategi politik, di mana apabila kita terbawa arus hanya akan merugikan sendiri-sendiri. D. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi, sehingga bila informasi dimulai dapat mengganggu stabilitas politik, serta mengancam persatuan bangsa, segera dilakukan kepada pihak yang berwajib agar mereka jera. E. Berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi dengan aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya sikap dan kebijaksanaan dalam menerima informasi. Jawabannya adalah A. Kok A lagi nih? Apa pertimbangannya kok A ini? Aku kok B. Aku kok B. E. Ini Terkait semuanya dengan teknologi informasi. Jadi apapun apa namanya stigma terkait dengan teknologi ya tetap harus bagaimana stigma itu kan dihindari tapi harus tetap pro terhadap perkembangan teknologi. Kan begitu. Sesuai dengan kisi-kisi TIK itu. Jadi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalau berdasarkan kisi-kisi TIK itu kita diharapkan bersikap bijak dalam pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, terkait dengan penyebaran hoax sebagai salah satu bentuk dampak negatif teknologi informasi, maka diharapkan mampu untuk terhindar dari hal-hal yang Berarti E. semacam itu. Di lain itu, sebagai ASN, maka kita juga diharapkan mampu memberikan solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan, jika soal mengenai sebuah permasalahan, maka pastikan pernyataan dan tindakan yang ditempuh mengandung solusi, dan solusi yang ditawarkan tidak menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu, maka pilihan C, A, dan B, C, A, dan B itu hanya mengemukakan terkait bagaimana dan bisa menawarkan ya, solusi agar hal tersebut tidak terjadi dalam lingkungan bermasyarakat. Pilihan D, meskipun sudah ada upaya untuk memberikan solusi atas penyebaran hoaks dengan melaporkan pihak apa namanya penyebar berita kepada yang berwajib, namun tindakan tersebut akan memunculkan masalah bagi Anda untuk masuk dalam ranah konflik antara Anda dan orang yang dilaporkan. Kalau kemarin kan untuk hal-hal yang apa namanya pihak berwajib itu kan bukan jalan damai ya, ditempuh jalan terakhir. Jadi pilihan yang terbaik adalah di pilihan E karena yang menunjukkan bahwa kita itu bijak dalam merespon berita hoax sehingga kita terhindar dan tidak ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Di samping itu, kita juga menawarkan tindakan solutif dengan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi untuk juga bersikap bijak tentunya menghadapi informasi sehingga juga berdampak pada masyarakat sekitar. Jadi pilihan E itulah yang terbaik. Jadi berhati-hati menyebarkan informasi dan selektif dalam menerima informasi dengan aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi akan pentingnya sikap kebijaksanaan dalam menerima informasi. Jadi itu alasannya. Mas Nuruddin, selamat datang.
Oke, sekarang kita lanjut di nomor keempat. Anda, nomor 4 atau nomor 5 ini? Empat. Nomor 4, nomor 4. Anda adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Ada seorang bawahan Anda selalu melaksanakan tugasnya di kantor dengan sungguh-sungguh dan merupakan karyawan teladan. Suatu hari, bawahan tersebut mempunyai masalah pribadi dan hal tersebut mempengaruhi kinerja di kantor. Sikap yang seharusnya Anda lakukan sebagai seorang pimpinan adalah A. Saya ajak berbicara empat mata dengannya dan mencari tahu secara detail tentang masalah yang sedang dihadapi. Saya juga akan menjelaskan bahwa masalah tersebut membuat kinerja di kantor menurun dan menyarankan agar segera menyelesaikannya. B. Saya akan memanggilnya untuk berbicara empat mata mengenai masalah pribadinya dan sebagai pemimpin yang peduli terhadap bawahan, saya akan menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. C. Saya mencoba berkomunikasi dengan membuat percakapan tertutup dengan bagian SDM dan menanyakan apakah perusahaan memiliki panduan kebijakan dalam menangani karyawan yang menurut kinerjanya, kemudian berbicara empat mata dengan bawahan saya untuk menyelesaikan masalah. D. Saya akan memanggil psikolog ke kantor untuk membantu meringankan masalah yang sedang dihadapinya, serta memberikan 3 hari cuti agar dapat memulihkan keadaan seperti sedia kala, sehingga kinerjanya di kantor dapat kembali seperti semula. E. Saya memahami keadaannya dan memberikan karena sesuai dengan asas profesionalisme. Kehidupan pribadi tidak boleh dicampur adukan dengan kehidupan di kantor, serta kehidupan pribadi seorang karyawan bukanlah tanggung jawab pimpinan perusahaan. B. A, A. A. Kok saya A ya? B, B. Aja lah. B aja lah. Suaranya kok betul. Pase, pira pase. Cek sebentar. Oh, baru keluar ini kok. Saya sudah ngomong banyak tadi tuh. Tiba-tiba gak melebu suara. Jadi permasalahannya adalah ada bawahan dan Anda adalah sebuah pimpinan dan bawahan itu punya masalah pribadi yang mengganggu kinerja. Maka kita sebagai pimpinan seperti apa? Kalau jadi tetap ya ada orientasi terhadap kepedulian orang lain, permasalahan dihadapi orang lain, tetapi sebagai pemimpin juga harus bisa melakukan koordinasi dan menggerakkan orang tersebut untuk tetap bisa bekerja dengan baik. Jadi pilihan E yang apa namanya itu, pilihan E memahami keadaan ya dan membiarkannya karena sesuai dengan asas profesional, membiarkan itu tidak ada empati, jadi juga bukan pilihan. Jadi karena tidak peduli dengan permasalahan orang lain atau yang dialami bawahannya, jadi tidak ada empati dan tentunya menyalahi kisi-kisi orientasi terhadap orang lain. Kalau D memanggil psikolog itu berlebihan ya, terkait dengan masalah yang bukan karena depresi berat atau tapi terkait dengan permasalahan penurunan kinerja. Tidak ada terlalu berlebihan ya sampai manggil psikolog. Jadi bukan pilihan yang terbaik juga. Pilihan C. Jadi pilihan C itu adalah mencoba berkomunikasi dengan membuat percakapan tertutup dengan sebagian SDM untuk menanyakan apakah perusahaan memiliki panduan kebijakan dalam menangani karyawan yang demikian. Jadi pilihan C itu tindakannya tidak sepenuh apa ya, yang menunjukkan tindakan yang tidak sepenuhnya dilakukan apa namanya. Kemudian berusaha menyelesaikan masalah tanpa tahu detail permasalahannya. Dengan demikian hal tersebut berisiko kesalahan penyelesaian. Lebih dari itu, untuk urusan yang sifatnya personal, harusnya kita minta izin atau menawarkan dulu bantuan kita, apakah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Jadi apalagi kalau apa namanya meminta bantuan banyak orang ya. Jadi pilihan terbaik ada di pilihan A dan B. A Jadi kayaknya. A. kedua pilihan tersebut lebih bagus dari lainnya karena sama-sama mencari tahu permasalahan lebih dahulu sebelum kemudian mengambil tindakan untuk penyelesaian. Pilihan B
itu yang lebih baik dari A karena menunjukkan sikap kita yang lebih aktif dengan menawarkan diri untuk membantu persoalan. Sedangkan pilihan A kita bersifat pasif dan hanya meminta bawahan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi untuk itu pilihan B yang lebih baik dengan nilai 5. Tapi Dan ini yang bos, A ada nilai akan itu. 4. Kalau di atas A itu kan langsung saya ajak bicara. Kalau B kan saya akan, berarti belum bertindak. Oke kan sikapnya saya akan memanggilnya kan mesti akan kan. Bagaimana sikap Anda kan begitu. Saya akan memanggilnya sikapnya pemimpin. Kalau dalam keadaan seperti itu. Jadi permasalahan bukan akan atau tidaknya ya. Terus ya dalam kondisi ini sama, tetapi yang dilihat itu adalah ada upaya yang langsung dari dirinya, sama-sama mengajak bicara sebetulnya, tetapi yang di pilihan B itu menawarkan diri. Kan kemarin ada kisi-kisi kemampuan menyelesaikan persoalan secara mandiri dan tuntas. Karena ini ada menawarkan diri itu ada tindakan aktif dari dirinya sendiri, itulah yang menjadikan nilainya bagus. Gitu. Jadi kisi-kisi yang masuk di B itu lebih banyak. Itu sementara kalau itu ya selesaikan sendiri. Nah, begitu loh. Jadi hanya menyebutkan bahwa ada masalah penurunan kerja, bagian persoalannya dan harap dia menyelesaikan. Tetapi kalau B kiranya bisa membantu, apa yang bisa dibantu agar bisa menyelesaikan persoalannya sehingga kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Nah, di situ ada nilai koordinasi masuk dan nilai ketuntasan juga masuk. Kemandirian dan ketuntasannya masuk. Itu yang menjadikan pilihan B lebih baik. Semakin banyak kisi-kisi itu masuk dalam soal, dalam jawaban soal, berarti itu yang patut dipilih dan diutamakan. Gitu, Al-Mukarram, Yai Aziz. Sama Pak Aziz pakai film Adi Modore itu akan lampau. Siap. Pakai bahasa Arab kayaknya. Ini harus pakai Betul. kaidah bahasa Arab bacanya. Iya nih. Ayo Pak Aziz, baca Pak Aziz. Suaraku gak melebu. Sing banter. Suaranya sing banter. Mesti banter lah. Ayo baca Gus Raub. Ayo nanti saya baca dulu. Saya sudah baca, ternyata termute barusan. Anda sedang mengendarai motor dengan agak terburu-buru karena khawatir terlambat sampai di kantor. Di tengah perjalanan, dari jauh terlihat ada sepasang laki-laki dan perempuan berpakaian serba putih hitam menghentikan setiap kendaraan yang melintas di hadapannya dengan panik. Namun sepertinya tidak mendapat respon yang baik. Motor Anda pun di-stop. Laki-laki itu minta bantuan Anda untuk mengantarkan istrinya yang akan melaksanakan ujian CPNS dalam waktu kurang lebih 30 menit lagi. Karena motor yang mereka tumpangi mengalami bocor ban dan sedang ditangani oleh bengkel. Rupanya tempat yang dituju kebetulan satu arah. Namun bukanlah jalur tercepat yang biasa Anda lewati untuk sampai di kantor. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menyarankan kepada laki-laki itu agar sebaiknya istrinya naik ojek saja dan mengatakan bahwa saya sedang kurang panjang ini. B. Menolaknya dengan tegas karena saya tidak ingin terlambat. C. Mengantarkan istrinya dengan syarat harus membayar ongkos. D. Mengantarkan hanya setengah jalan karena saya harus melintasi jalur yang berbeda untuk cepat sampai di kantor. E. Mengantarkan istrinya sampai ke tempat yang dituju meskipun dengan konsekuensi pasti akan terlambat sampai di kantor. Oke, gimana? Jadi Ini kalau temanya ini profesionalisme, kaitannya dengan orientasi terhadap orang lain. Masalahnya Anda buru-buru, tapi seseorang minta diantar juga karena buru-buru. Jadi keadaan bisa dibilang serba salah bagi
kita karena jika kita menolak permintaan tolong orang tersebut, maka akan terkesan sikap kita itu bertentangan dengan kisi-kisi TKP, yaitu orientasi dengan orang lain. Tapi jika kita menerima permintaan orang tersebut, maka kita akan terlambat bekerja dan itu menyalahi tugas dan fungsi kita dalam nilai profesionalisme sebagai pegawai. Jadi kemarin kita sudah sampaikan berulang-ulang, kalau kita dihadapkan dua pilihan, maka pilihannya kompromi. Jika yang pertama tidak dilakukan, maka prioritas yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan kita, yaitu profesionalismenya yang didahulukan. Jadi berdasarkan ketentuan itu, pilihan B, E, C bukan pilihan yang terbaik. Jadi karena kalau di BEC itu kan menolak gitu ya, kemudian mengantar istrinya dengan syarat harus bayar ongkos, ada sikap pamrihnya. Kemudian yang E mengantar istrinya sampai ke tempat yang dituju meskipun dengan konsekuensi Udah habis. terlambat. Gudanya habis Jadi, bensin. bukan Gudanya pilihan habis bensin. terbaik tentunya. Jadi pilihan yang terbaik antara A dan Gudanya habis D. bensin. D. 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 Jadi dalam persoalan ini di buku itu ada banyak perbedaan ya, ada banyak perbedaan. Sampai saya sebutkan di sini. Jadi ada yang menjawab pilihan A untuk yang terbaik, ada pilihan D, dan bahkan ada yang menjawab pilihan E. Tapi kita kan ada panduan kisi-kisi sendiri ya dalam menjawab soal. Jadi berdasarkan pemahaman terkait dengan kisi-kisi TKP, maka pilihan A adalah pilihan yang terbaik. Pilihan D tidak bisa menjadi pilihan utama karena mengantarkan setengah jalan, akan menimbulkan masalah baru yang ditolong. Betul. Selain tindakan itu juga tidak sesuai dengan kemampuan secara mandiri dan tuntas, karena menolongnya tidak tuntas. Kalau pilihan A itu jawaban tepat karena kita menyarankan kata menyarankan itu tidak menunjukkan kalau kita itu tidak peduli terhadap keadaan si wanita tersebut. Jadi yang minta tolong tadi, melainkan bahwa kita memberikan alternatif solusi yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Jadi lebih dari itu, hal tersebut merupakan pilihan yang harus kita tentukan dengan memprioritaskan instansi atau tempat kita bekerja yang melambangkan pemerintah atau negara daripada orang lain, bahkan teman atau saudara kita. Dengan demikian, pilihan yang nilai 5 adalah yang A. Oke, selamat jawabannya apa, Mak? Alhamdulillah, dong. Wah, mantap, mantap. Soalnya jari ini njaluk sing dawa-dawa, jadi tak kayak sing dawa-dawa. Ente ditunggu di B3 ini loh. Ya apa aku kate nang B3 mencolote, sakno wong-wong iki. Gimana Lewat pintu caranya? Doraemon. Ayo Disuruh yang baca dulu, ente langsung berangkat. Nanti pembahasannya di sini. oh, ngono ta. Mosok saya dibujuk. Yo, gak Mana bujuk sih, itu mana nang sih Gus Wahidi, Wani. mana Gus Wahidi? Monggo dibaca. Ayo separuh sik. Nomor 6. Habis nomor 6, nomor 7 lah. Habis nomor 7 lah aku tak ke sana. Harus profesional Mas Ubul, memilih di antara dua pilihan ini. Itu loh Pak Musa ya, Pak Prioritas itu Musa. penting gitu. Orientasi ke orang lain cuma ngopi-ngopi itu bukan orientasi ke orang lain, orientasi pada diri sendiri itu. Baik, tambah Langsung mahir ini, selesaikan Pak. dulu baru itu. Ente ngomong tau. Kamu sebagai seorang polisi, kemudian ada salah seorang yang minta didahulukan dalam pembuatan Asis iso SKCK. muco coba. Karena lusa, aduh Pak Musa ini roaming banget ini. Kamu Kok tak sebagai keluarkan seorang itu? polisi, kemudian ada salah seorang yang minta didahulukan dalam pembuatan SKCK karena lusa harus segera diberikan ke tempat kerja. Padahal situasi saat itu pemohon SKA tetap meminta orang itu untuk antri karena banyak juga SKCK yang harus diurus dari pemohon lain. Hanya mana ini kok nggak ada ini?
Pak Sobul, A-nya memang nggak ada Pak Sobul. Oh, ngopinya itu. Nah, ini ngopinya ini. Pak Musa ini yang buang A-nya ini kayaknya. SKCK berarti. Itu sebagian Mana? soalnya ada di Bentar, bawah. tak soalnya. Carikan soalnya. Gimana? Itu Ini Hah? potong itu. gara-gara Mas Sombul ini otaknya sudah ada di situ. Ini cuma raganya aja yang di sini ini. Dasarnya di Salah sini, aja. otaknya di sana. Iya, Heeh. Pak Musa ini yang yang ngajak Apa ngopi otak ini. mana? Otak bawah. Pak Musa, Sherlock Pak Musa, saya mau berangkat Pak Musa. Jadi ketularan. Foto ae. Kok malah ngopi kabeh. Mumpung Adit tidur ini. Ayo, Ayo ini gimana? jawabannya. Ayo langsung jawabannya yang mana? Jadi masalah pengurusan SKCK ada yang minta didahulukan. Padahal sudah diketahui di situ banyak yang antri, pemohonnya banyak. Anda tugasnya polisi. Bagaimana? Ya harusnya sesuai prosedural kan begitu. Jadi tidak boleh Ayo. nyerobot. Jadi mendahulukan orang tersebut kalau di pilihan E itu tanpa Salah. antri, tindakan salah jelas tidak sesuai prosedur. Terus pilihan D tindakan memaksa dan ketidakpedulian juga bukan cara penolakan yang baik. Kalau pilihan A itu juga kurang tepat karena alasan sebab banyaknya pemohon karena ada alasan sebab banyaknya pemohon SKCK yang lain. Sebetulnya sudah Hampir sama diketahui antara oleh si B dan C pemohon dan bahkan pernyataan tersebut akan menimbulkan kesan bahwa seandainya ada sedikit pemohon maka akan boleh mendahulukan tanpa antri. Oh, begitu. Profesional. C. Jadi pilihannya antara B Sama C. B. C. antara B B. dan C. Kalau B Yang paling tidak tinggi, menunjukkan yang paling alasan tinggi. penolakan untuk mendahulukan tanpa antri, meskipun jawaban tersebut lebih baik daripada sebelumnya ya. Jadi pilihan C adalah pilihan yang tepat karena ada alasan pembenar, yaitu berupa aturan yang sudah ditetapkan untuk melakukan proses permohonan SKCK sesuai dengan prosedur. Maka pilihan C lah yang nilainya 100. 100% betul. Gitu. Jadi emang ya sesuai SOP sih pelayanan itu. Gua gantian baca. Ayo. Ayo, Mak. Suaranya, Mak. Sing liyane lah, aku wis komen-komen lu. Oh, komen ae. Kan gantian mocone, Mak. Iso moco ta ora sampean kowe. Oh, ngono yo. Iya. Oke. Aku sing maca. Bismillah. Sekali-sekali aja Ini. krungu suarane. Bendino wis ngrameni kantor. Oke, nomor 7. Siska adalah seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran di universitas ternama. Adapun pada semester pertengahan, dia mengalami depresi berat karena ayahnya meninggal akibat kecelakaan pesawat terbang. Akibat depresi berat itu, Siska terpaksa mengambil cuti dan melakukan terapi pengobatan sampai depresinya sembuh. Kini Siska telah lulus dari kuliahnya dan ingin melanjutkan menjadi dokter spesialis. Namun, panitia seleksi menggugurkannya karena Siska memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Menurut Anda, bagaimana sikap panitia seleksi tersebut kepada Siska? A. Tidak setuju, karena panitia seleksi telah melakukan hal yang semena-mena dengan menggugurkan siswa dalam seleksi tersebut. B. Kurang setuju karena panitia seleksi telah melanggar hak asasi manusia dengan menggugurkan Siska dalam seleksi tersebut. Durung mari. Sekto. C. Kurang setuju. Kurang setuju karena panitia seleksi seharusnya menerima Siska karena dia telah sembuh dari depresi beratnya serta telah lulus kuliah. D. Setuju karena panitia seleksi sudah tepat dengan menggugurkan Siska. E. Setuju karena panitia seleksi sudah tepat dengan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Nomor 7, aku E. Nomor 7. Jadi kan
ada gangguan jiwa dan sudah ada panitia seleksi. Panitia seleksi kan sudah menentukan begitu ya. Jadi memang kalau apa namanya dokter spesialis melanjutkan dokter spesialis ya itu ya tidak diperbolehkan. Wong mantan sakit jiwa kok tadi dokter spesialis ada riwayat gangguan jiwa dan itu akan berbahaya. Jadi ya, kata tidak setuju, kurang setuju itu bukan Gugur. pilihan yang baik. Pilihan terbaiknya ada di antara yang setuju-setuju. Pilihan E. B dan Kalau E. C itu kan sudah dianggap sembuh tuh. E. Karena dia telah sembuh dari depresi beratnya. Iya, tapi kan berdasarkan riwayat walaupun sudah sembuh. Bisa Kalau kambuh. aturan seleksi kan begitu, maksudnya kan ada panitia seleksi. Jadi kan I- itu namanya Itu melanggar panitia HAM, Mas seleksi Ubul. itu, Itu melanggar HAM. Itu bisa oh, dituntut itu. oh. Ya enggak toh, kan ada namanya panitia seleksi, ada aturannya kan. Ya betul, Nah, betul. dan Iya, itu tapi bukan kan satu di, orang. soal Nah, kan sembuh, sudah sembuh. Berarti di sini sudah karena ada Sembuh bukan kan aturannya. karena bisa sembuhnya, kambuh. tapi karena ada riwayat gangguan kejiwaan, Nah, bukan masalah sembuhnya. Masa mantan napi aja, Pak. mantan korupsi aja bisa calon bupati, calon Oh iya, gubernur. tapi kalau mantan gangguan jiwa dari Uh, spesialis, ente mau jadi pasiennya. Kira-kira ente langsung dibedah model zigzag, bro. dimutilasi ya gak sih tadi operasi. Nah, itu bahaya. Pak Guru Jadi pilihan terbaik ada di E. E. Gitu. Pak Guru Jadi, sebentar. eh, Instruksi. monggo. Kalau ada soal yang seperti ini, kemarin itu kan kayaknya kita diarahkan kalau bisa jawabannya antara tidak setuju dan setuju. Jangan yang ragu-ragu atau kurang setuju atau gimana. Itu benar nggak sih gitu Ya, loh maksudnya. betul. Jadi kan untuk soal yang seperti ini kita belum baca soalnya aja udah baca apa namanya pilihannya kan berarti ini antara tidak setuju dengan setuju nih. Setuju, Otomatis ya. kan nah, kita Heeh. kan fokusnya ke yang A sama yang E kan gitu Ya, loh. A, Akhirnya E, kita D. nah, oh gitu. Oh ya, A, Oh, E sama D gitu. istilahnya kan Ya. gitu. Baru istilahnya kita Gampang mengkerucutkan dari dengan ini. membaca soal. Benar gitu tak Pak Ya, Guru? siap. Prinsipnya. Heeh, Betul, Bu Guru. Oke. mantap. Mantap. Ini ada Lolos. lolos sih. Oh, Bu Guru kok sudah mantap-mantap. Mantap ya bagus roh. Oh, mantap. Jadi perbedaan antara D dan E kalau E itu menyatakan alasan pengguguran seleksi Siska berdasarkan tusi yang diberikan kepada panitia. Sementara pilihan D tidak menjelaskan dasar penggugurannya. Itu yang menjadikan kenapa kok E menjadi lebih baik daripada yang D. Oke, kita lanjut saya kira ini. Nomor 8. Saya adalah seorang staf administrasi di sebuah perusahaan jasa layanan telepon. Akibat kenaikan tarif layanan telepon, banyak pelanggan yang datang dan mengajukan protes. Karena hal tersebut, saya diminta membantu bagian pelayan. Tiba-tiba saat bertugas, saya harus melayani seorang tamu yang sangat rewel dan banyak bertanya. Sikap saya saat itu adalah meminta teman lain untuk melayaninya, melayani seperti biasa dan memberikan terbaik, melaporkan hal tersebut pada atasan, melayani dengan malas-malasan, melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melakukan hal yang tidak bisa saya lakukan. Sing mana? Yang B. Gak kerungu suaraku. Yang B. Krungu. B toh, B. Oh, B, Melayani. betul, 100. Kewancang. Melayani. Jadi yang terbaik, jadi kan Melayani. di tersebut fokus utamanya kan topiknya orientasi pada pelayanan kan. Jadi fokus utamanya itu memberikan pelayanan terbaik. Maka yang pilihan BE ya jelas apa namanya pilihan yang terbaik itu ada ya di BE dan E ya yang untuk memberikan pelayanan terbaik itu. Terus kemudian pilihan E itu melakukan pelayanan dengan biasa-biasa saja, sementara pilihan yang B
menunjukkan upaya memberikan pelayanan yang prima, bagaimana terdapat ungkapan memberikan yang terbaik. Hal tersebut sesuai dengan kisi-kisi semangat berprestasi. Jadi untuk memberikan hal yang terbaik, kemampuan diri seorang untuk menorehkan prestasi, apakah dia memiliki prestasi yang membanggakan atau lurus-lurus saja, kan tidak boleh yang lurus-lurus saja. Jadi pilihan terbaiknya ada di B. Kayak wis iso kabeh lho sajane wis jalan. Alhamdulillah, lumayan. Alhamdulillah. Nomor 9. Siapa sih mau cek kira? Saat pulang Oh. kantor, Pak Musa. Sini saya baca. Anda ditugaskan Pada saat Sini pulang, saya baca ya, nomor 9 ya. oke. Oke, nomor 9. Saat pulang kantor, Anda ditugaskan panitia seminar untuk memberitahukan kepada rekan kerja melalui SMS sebelum jam 24 untuk agenda seminar besok pagi dengan dress code. Pagi hari, Anda lupa untuk SMS mereka. Sebagai pengemban amanat, maka Anda sebaiknya A. Melapor ke pimpinan panitia, B. Segera mengirim SMS-nya, C. Mengumumkannya di grup kantor, D. Menghubungi anggota lain untuk dicarikan solusi, E. Memohon agar acara diundur. Ini soalnya bukan pagi hari A, ini harusnya Iya, sebelum hari H. pada hari H. Gitu. Pada hari pada hari Anda lupa untuk SMS mereka sebagai pengguna amanat, gitu kalimatnya menjadi benar. Memohon Pilihannya agar diundur, jadinya di situ. Anggota lain salah. Jadi yang penting memberikan solusi ya, ada masalah itu. C. Mengumumnya di grup kantor. Pilihan EA menawarkan solusi. Tidak menawarkan solusi, jadi tawaran solusinya sama tidak ada. BC. Lebih kepada menimbulkan permasalahan baru yang E dan A, melapor pimpinan, kemudian yang memohon agar acara diundur, itu tidak menyelesaikan masalah. cetok. Oke. Yang D, tindakan mencari solusi lambat, padahal pengumuman harus bisa dilakukan segera. Yang B, mengirim SMS dapat menyelesaikan masalah meskipun agak repot, karena harus SMS satu persatu. Pilihan C adalah yang terbaik dengan masalah memanfaatkan teknologi informasi. Jadi yang pro teknologi itu yang di C, mengumumkan di grup kantor sehingga bisa segera terkirim semuanya. Mantap. Sebul, bentar. Itu keliru yang soal barusan. Apa? Ini kan SMS. SMS itu nggak ada grupnya. WA yang ada grupnya. Lah ya makanya itu kan mengumpulkan yang SMS nomor B. Kalau yang ada ngomong grup kantor ada sendiri, itu grup entah grup apa, pokoknya ada grupnya kan. Loh, iya, ini kan SMS persoalannya. SMS nggak ada Itu kan nggak grupnya. grup SMS, Pak. Itu kan nggak grup SMS. Di grup kantor. Iya, grup kantor itu kan, ini kan SMS. Grup kantor itu bukan SMS, Mam. Awalnya lupa SMS, akhirnya ngumumkan di grup kantor biar SMS zaman jadul. SMS iku zaman biyen, nek saiki gawe WA grup kantor, ngono lho. Bukannya di grup WA kantor gitu. Belum ada WA. Tumben rame ini. Iya. Biasanya nggak rame ini. Wes gak ngomong anake turu paling. Posisi mana sa? Ayo kumpul lang Pak Musa. Posisi sa, Sherlock. Sherlock. Pak Musa mana Sherlocknya Pak Musa? Saya mau berangkat ini. Oh, kaya. B3. Di mana itu? Kiri jalan dulu Pak kalau turun. Di 10. Anda ditugasi dosen bawahnya untuk Bukit melakukan Belat. observasi di suatu lokasi.
Di lokasi tersebut terdapat air terjun yang belum termanfaatkan dengan baik. Akses ke tempat tersebut cukup sulit. Perekonomian masyarakat setempat hanya tergantung pada ladang seadanya. Isi laporan observasi tersebut Anda akan mengupayakan berdasarkan isi laporan tersebut, misalnya begitu ya. Membuat jalan. B. Membuat jalan, tok. Orang soge nih ya. Iya. A, A, A. A. Yang Membuat jelas ya gimana? Tema kreativitas inovasi, A. hasil observasi Mengusulkan. potensi berupa air terjun. Yang masalah adalah lokasi, akses lokasinya yang dianggap Kan sulit. ini kan akses. Atas dasar tersebut, maka pemecahan masalah secara sederhana dapat dilakukan dengan mempermudah akses ke lokasi terjun. Seperti halnya di pilihan B. Akan tetapi karena kita itu dalam tes TKP juga diuji tentang kreativitas dan inovasi, maka yang langkah terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat wisata, karena juga akan bisa membantu perekonomian masyarakat setempat, sebagaimana tadi juga disinggung bahwa masyarakat setempat hanya bergantung pada ladang seadanya. Sehingga pilihan A tersebutlah yang bernilai tertinggi. Jadi ya kreativitas inovasinya itu yang di sini ya lebih baik. Lanjut. Oke, gampang yang ini. Terus 11. Sebagai seorang mahasiswa, Anda mendapatkan tugas meneliti kehidupan masyarakat suku Samin di daerah Blora, Jawa Tengah. Selama penelitian Anda harus tinggal di sana kurang lebih 2 bulan. Dalam proses penelitian diwajibkan turun mengikuti hidup suku Samin. Anda harus mengenakan pakaian hitam, makan makanan olahan masyarakat sendiri, dan berbagai aturan lainnya. Sikap Anda adalah Mempelajari, menghormati, pasti itu. oh. Yang mana berarti pilihannya? D. D. Kalau nggak D, E. D. D. Kalau enggak D, yang E. E. Ya pilihannya masuk D dan E. Ya pilihan kan ditentukan yang mana D apa E. D. Aku D. D aja. D. Soalnya D. paling panjang. E. Yang E paling panjang. Yang E itulah bertentangan Menempatkan Iya. diri dengan baik melakukan pengaturan sebagai wujud upaya toleransi meskipun bertentangan dengan agama. Oh, meskipun bertentangan dengan agama kok menempatkan diri dengan baik. Oh iya, Kan salah. berarti Lah, tidak D. enggak. sesuai dengan D. fungsi. Malah yang E itu pilihannya yang nilainya terendah. Nilai 1 itu di Oh. E. D. Itu Karena kan tidak bertentangan integritas itu. berarti. Sudah dikatakan bertentangan dengan agama tapi kok dilaksanakan. Pilihan kalau B, A tidak mematuhi aturan adat menunjukkan ketidakmampuan beradaptasi. Jadi pilihan terbaik antara C dan D. Jadi yang terbaik kalau sudah terlihat ya. Jadi yang terbaik ada di pilihan D. Kalau C itu sudah ada upaya untuk melakukan adaptasi ya kan, tapi tindakan mengubah aturan adat yang bertentangan dengan agama budaya Anda yang menimbulkan masalah baru kan, itu kita bukan warga setempat situ. Terus kalau pilihan D yang terbaik itu karena menunjukkan sikap mampu beradaptasi dan menghormati adat setempat tanpa harus mengubah dan mengikuti aturan adat suku tersebut. Jadi nilai 5 ada di pilihan D. Oke, mantap yang pilih D. Yang pilih E itu yang paling panjang. Nah, nilainya paling Cok, pendek. Mas Obul yang barusan Yuk. nih, Cok, Mas Obul. Enggak. Sebentar. Seandainya dipotong, nggak ada meskipun, mungkin iya. Ya. Karena itu kan ada pengecohnya di situ. Meskipun bertentangan dengan agama, sudah bertentangan dengan agama kok
menempatkan dialog diri. secara Gitu. bersama. Enggak kayak yang kapan ya? Yang kemarin tuh Mas Ubul kan ada pilihan menghormati, mempelajari dulu. Itu kan Ya kan hari tergantung ini. pilihannya, makanya kita itu untuk melihat itu tergantung pilihannya kan, mengidentifikasi jawaban begitu. Kita kan tidak memaksa. Kenapa kok tidak ada tidak ada apa namanya mempelajari dulu? Memang tergantung pilihannya. Kan sudah di soal itu sudah dibuat sedemikian rupa kan untuk menguji kita terhadap poin-poin berdasarkan kisi-kisi itu. Jadi wis nggak bisa apa namanya membuat ketentuan-ketentuan baru di luar soal. Saya kira gitu ya, beres ya. Lanjut wis. Anda bekerja di bidang pelayanan di sebuah instansi pemerintah menghadapi suatu keluhan dan komplain dari pelanggan mengenai pelayanan instansi Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda bekerja di bidang D. Menangani keluhan pelanggan sesuai dengan peran Anda. Setuju. Jadi sesuai tusi ya, profesionalisme. Jadi harus sesuai melaksanakan apa namanya, mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Artinya ya sesuai dengan peran kita. Jadi dengan demikian ya pilihan terbaik ada di pilihan D. Jadi menangani keluhan sesuai dengan peran Anda. Pilihan nomor yang nilainya 4 itu di A. Jadi mencatat dan menyampaikan keluhan tersebut kepada atasan. Jadi memang jadi alternatif yang tepat jika memang penyelesaian keluhan tersebut bukan berada wilayah tusi kita. Tapi kalau pakai D itu yang lebih bagus karena ada upaya peran aktif kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tusi kita. Kalau yang apa namanya yang A kan bisa jadi keluhan itu berhubungan dengan tugas dan fungsi kita. Jadi kalau kita bisa melaksanakan untuk memberikan solusi karena kita ya di bagian pelayanan ya kita berikan solusi. Tapi kalau di luar baru ke atasan. Makanya pilihan yang D itu lebih baik karena disesuaikan dengan peran kita. Gitu. Kalau yang CE jelas bukan baik, tidak responsif terhadap penyelesaian masalah ya. Kalau yang B mencoba itu ungkapan yang tidak tepat. Jadi kalau dalam kerja kan tidak boleh coba-coba. Oke? Jelas? Mas Ubul. Jelas. Mas Ubul. Yo. Mana 12 itu? Ya. Yo, 12. Jadi kalau menurut hemat saya, misalnya yang mencatat dan menyampaikan keluhan tersebut kepada atasan, ini kan sebenarnya bukan peran dia kan, yang untuk apa namanya menyelesaikan. Tapi kalau mengenai keluhan pelanggan sesuai dengan peran Anda, kan cuma Ya sesuai apa dengan perannya, jadi sesuai tusinya. Kalau memang dia di keluhan itu masuk dalam perannya ya ditangani. Kalau enggak kan ya enggak. Makanya ada ketentuan sesuai dengan peran. kalau misalnya ibaratnya seorang tubuh manusia sakit gigi ya sakit seluruh badan gitu. Ini kan perusahaan misalnya dikomplain kan tempat instansi bekerja. Masa kita tidak ada empati gitu loh. Kan itu kan sesuai tugasnya. Kalau bagian pelayanan ya bagian pelayanan ya kan memberikan pelayanan itu. Misalnya di AS ada Mbak Vivi, Gus Haris dan lain-lain. Misalnya kesalahan ada di Mbak Vivi, lambat memberikan pelayanan, dikomplain. Masa kayak Gus Haris dan kawan-kawannya di situ tidak ada empati gitu loh. Gimana maksudnya? Terus empatinya, terus jawaban kalau antum gimana ini? Kan kita itu kan di sini kita di Sesuai bidang kisi-kisi Pak Imam. pelayanan ya, di bidang pelayanan. Jadinya kalau di bidang pelayanan dan komplainnya pun terkait dengan pelayanan. Dan Anda tugasnya di situ, di pelayanan itu. Ada komplain terhadap pelayanan. Jadi kalau hal yang sesuai peran kita ya kita tangani.
pelayanan yang mana, maksudnya komplainnya. Tapi kalau komplainnya itu di luar Anda, misalnya ini harusnya kursinya diganti dengan yang baru, kan bukan tugas kita, yaitu yang baru ke atasan. Jadi memang pilihan terbaik ada di A dan D antara itu. Tapi kalau dilihat jawabannya, yang paling bagus adalah yang D. Kenapa? Karena ada sikap aktif kita tidak hanya menyelesaikan permasalahannya itu diserahkan kepada atasan, tapi ada upaya tindakan dari diri kita. Yang sesuai peran kita tentunya, lebih dari itu kan bukan. Jadi ada tindakan kita itu loh yang dilihat itu. Kan kita kan yang diuji kan kita, bagaimana tindakan kita untuk menyelesaikan masalah. Berarti kan yang diminta yang berhubungan dengan sikap kita. Jadi apa yang dilakukan kita. Gitu. Makanya kemampuan mandiri secara tuntas itu bagaimana sedapat-dapatnya dilakukan secara mandiri. Tetapi itu yang harus yang mandiri itu enggak harus diselesaikan sendiri semuanya sesuai dengan tugas dan fungsi. Jadi ada kaitannya dengan nilai profesionalitas. Kalau bro, kalau ada pilihan jawabannya menangani keluhan pelanggan sesuai dengan SOP atau prosedur yang ada, itu bagaimana? Ya enggak usah dipikirkan kalau yang itu yang ada aja. Kan saya enggak bisa menganu di mana, nanti pilihan yang lainnya kalau ditandingkan dengan jawaban yang ini tambah dir. Kan ini kan pilihan jawaban A ditandingkan dengan pilihan jawaban yang D gitu kan. Kalau pilihan C kan ada kata berjanji, masa tugas pelayanan memberi janji kan tidak boleh. Kalau mencoba membantu kan terkesan semua persoalan bisa dibantu oleh dia. Ada yang di luar prosedurnya gitu ya. Ini kalau yang sudah berhari-hari ikut pelatihan kok nggak tambah pinter semua. Loh, enggak, ini inisiatif menambahkan jawaban itu sepertinya. Kayaknya dikasih lebih sampai membuat soal. Enggak, kalau ada pilihan jawaban yang tepat kan melampaui enak. tusinya. Ya pilihannya mesti tepat apa membuat dikasih soal. soal ini. Ini beberapa soal ini sudah mulai pendek-pendek ini. Anda mengetahui bahwa rekan kerja satu ruangan Anda mengalami kemalangan. Apa yang Anda lakukan? Orientasi pada orang lain ya berarti. Memberikan bantuan dana. Loh. Apa yang dibutuhkan dana saja. A. Yes, A. Ya, yang betul yang kurang konkret. Ya, sip. Yang A yang paling konkret dan nilainya 5. Selamat yang pilihan A. Alhamdulillah. Pura tidak tahu, nggak ada. Kalau ya temanya kan orientasi pada orang lain. Kalau pilihan E tentunya meminta temannya untuk menggantikan Anda datang menemuinya teman-temannya. Nah, itu kan pilihan yang tidak tepat dan cukup jelas dari pertanyaan tadi kan tidak layak untuk jadi pilihan ya. Kalau pilihan D kurang memberikan efek bantuan baik secara moral terlebih material kepada teman yang mengalami kemalangan. Kalau B memberikan bantuan dana bukan pilihan tepat juga, mengingat nasib malang belum tentu memerlukan bantuan dana. Pilihan C cukup bagus karena setidaknya dapat mengurangi beban secara moral, namun masih belum menyentuh upaya mengurangi beban kemalangan secara real dan nyata, belum konkret itu loh. Jadi yang konkret itu ada di pilihan yang A. Lanjut. Apa sih mau cek? Nenek aku sing maca. Ya. Yuk, nomor 14. Denny adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk dirubah.
Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan: A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Denny sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Denny untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Denny agar ia tahu kesalahan yang ia telah buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Denny berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Saya adalah A. B. E. Melu mae. E. Coba aku. Inisiatifnya lebih banyak di A. Mas Obul, langsung. Oke, lanjut ya. Jadi temanya kan kemampuan mandiri dalam menyelesaikan masalah dengan tuntas dan juga dihubungkan dengan jejaring kerja. Itu tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kalau pilihan D dan C bukan pilihan yang tepat, karena akan berpotensi merusak kolaborasi dan hubungan baik dalam kelompok. Jadi pilihan tersebut tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Kalau pilihan E, mencari sebab, adalah tindakan pasif yang tentunya tidak memberikan ada solusi. solusi. Jadi pilihan terbaik antara di A dan B. Kalau di A, mengajak teman-teman Anda secara bersama-sama untuk memberikan masukan, akan menyudutkan Denny sebagai ketua dan terkesan sebagai bentuk protes, bukan sebagai masukan. Pilihan B adalah yang terbaik karena menyelesaikan masalah dapat dilakukan secara mandiri dan komunikatif tanpa mengganggu hubungan baik antara Denny dengan anggota kelompok. Jadi nilainya ada di menyelesaikan masalah tanpa masalah. Cak Nanta. Apa kok Denny Cak? B ya, B ya. B. Dialog. Lanjut. Anda kalau jejaring kerja kan begitu, dialog, apa ya? Yang kooperatif, koordinasi kan begitu. Anda adalah kepala sekolah di SMA yang mendapat predikat adiwiyata. Saat Anda berkeliling di lingkungan sekolah, menemukan taman belakang sangat kurang terawat dan tidak baik untuk kesehatan, sampah botol minuman, dan danau berserakan di mana-mana. Apa yang Anda lakukan? C. Semuanya memanggil. Tinggal kalimat akhirnya. Ada bendahara. Langsung konkret, solutif. Yang mana berarti? C. Kepemimpinan ya, berarti ada komunikasi, koordinasi. Jadi ada kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain. Jadi yang perlu diingat, hal menyangkut kepemimpinan, maka kebijakan yang diambil seorang pemimpin harus bersifat komunikatif dan koordinatif. Pilihan B, C, E tentu bukan pilihan yang bagus karena menunjukkan pimpinan yang otoriter dalam mengambil kebijakan. Aku A. Pilihan terbaik antara A dan D. D. Kalau A, mana yang terbaik ini? D. Kalau A cukup bagus, tapi bukan yang terbaik. Masih apa namanya? Karena menanyakan toh. Menyudutkan. Jadi ada yang jawaban langsung pecat itu ya. Diganti outsourcing. Jadi masih dianggap kurang komunikatif yang A itu ya. Jadi ada kenapa kok enggak terawat, itu masih belum koordinatif komunikatif. Jadi masih menunjukkan sisi otoriter.
Pilihan D yang terbaik karena ada kata dialog menunjukkan sifat pemimpin yang komunikatif dan koordinatif. Jadi yang terbaik di D. Selamat yang D. Oke, selamat. Makasih, makasih. Ada yang D mulai tadi Keplok, cari keplok. pecat. Karena saya benar, semuanya saya traktir. Ya. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang satu mengolok-olok pemuda satunya. Hanya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? Mengamati tingkah laku mereka dan bersiap melerai seandainya terjadi bentrokan. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. Berusaha memberikan kepada kelompok pemuda yang satu bahwa perbedaan etnis itu bukan suatu masalah. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok-olok, lebih baik berkenalan. Menghampiri kelompok kedua dan mengedukasi mereka bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkebinekaan, tidak baik jika saling mengolok-olok karena perbedaan etnis. Eh. Sobul, yang E itu menghampiri kelompok kedua apa kedua kelompok? Kedua kelompok. Kelompok kedua apa kedua kelompok ini? Kelompok kedua. Kelompok kedua. Berarti nggak bagus kalau misalnya salah satu itu kan Salah satu dua-duanya itu. seharusnya. Salah satu saja yang dia no. Jadi pilihannya bagaimana? Bingung Pak Guru, aku kok C yo. Iya sama Mbak B. C. Berarti kita sama-sama bingung. Ya. Jadi yang jelas kalau yang E kelompok kedua itu bukan yang pilihan yang bagus kan? Karena tidak semuanya. Karena kata mengolok-olok itu menunjukkan adanya makna saling. Menunjukkan perilaku tindakan kedua belah pihak. Jadi tindakan yang diharapkan tentunya mengarah kepada kedua kelompok pemuda tersebut. Jadi pilihan CB tentu bukan pilihan yang baik karena hanya melakukan tindakan pada salah satu. Oh, begitu. Tindakan yang dilakukan dan mengarah kepada kedua kelompok dapat dilihat pada jawaban D dan E. Cuma mana yang terbaik? D. Pilihan D adalah pilihan yang terbaik. Paling baik karena berhubungan dengan hal yang memang bisa kita lakukan pada waktu itu. Sementara pilihan E terdapat kata edukasi yang kurang tepat penggunaannya. Edukasi itu tindakan pengajaran yang membutuhkan proses waktu yang lumayan panjang. Sementara posisi kita waktu itu hanya lewat saja. Jadi poinnya. Dasar-dasar itu pilihan D adalah yang paling tepat. Responsif terhadap permasalahan yang ada. Oke. Kalau saya memahaminya bukan itu yang utama. Meskipun yang alasan Mas Sobul itu benar dan masuk akal. Karena kalau menurut saya yang paling ada pada saat membaca soal ini karena langsung menghampiri kedua kelompok. Jadi keduanya langsung. Ya. Artinya dua-duanya itu ditengahin itu. Dia berdiri di tengah-tengah, tidak memihak salah satu kelompok satu maupun kelompok dua. Makanya pada saat ada pertanyaan begini, saya tanya itu, ini yang huruf pilihan E ini menghampiri kelompok kedua apa itu kedua kelompok ini berarti ya. Karena maknanya berbeda. Iya. Menurut ini saya berarti begitu. Maknanya kedua kelompok ini. Seharusnya begitu. Makanya apa kedua kelompok apa kelompok kedua? Ya, kedua kelompok di sini. Lanjutkan Pak Imam. Cukup kritis juga ternyata saya membaca pasal-pasalnya. Sip. Mantap. Ya, karena di anunya emang kedua kelompok. Oke, jelas saya kira. Nomor 17, Anda tinggal di desa tapi bekerja di kota. Pada minggu pagi akan diadakan kerja bakti membersihkan sampah di tepi sungai. Pada hari Minggu yang sama Anda sudah mempunyai acara sendiri di kantor. Ketentuan warga desa menegaskan bahwa setiap kepala rumah tangga diwajibkan mengikuti kerja bakti. Apabila tidak hadir akan dikenai denda. Tindakan yang Anda lakukan?
E. Gimana? E. Ini kan harus tengah-tengah. Ini kan harus A. tengah-tengah. Jadi dalam hal ini tidak boleh terkecoh. Meskipun bagi seorang SN kepentingan kantor itu harus didahulukan, tapi untuk keadaan ini berdasarkan nilai urgensi maka kerja bakti bersama warga harus didahulukan. Kata kuncinya kata kuncinya adalah penyebutan hari Minggu. Hari Minggu adalah hari libur sehingga kepentingan yang di kantor merupakan acara pribadi atau yang sifatnya personal. Dan tentu mendahulukan kerja bakti adalah pilihan yang paling tepat. Sesuai dengan nilai sosial budaya. Jadi berdasarkan di atas maka E adalah pilihan yang terbaik dengan nilai 5. Jadi Ada apa F. contohnya? Pura-pura Kata tidak kuncinya tahu. itu di hari Di Minggu hari apa di Minggu. acara sendiri? Di hari Minggu. Jadi Pura-pura maka tidak terus tahu. ada acara sendiri. Jadi itu acara Oh, personal. acara sendiri. Oh iya iya iya. Pak Guru tanya nih, Nemu Wah, misalnya hari Minggu tapi acaranya itu kantor gai-gai urgent. maneh. Ojo kayak Kok misal. gai-gai maneh ono sing kene Nah ae. iya, terus Acara berarti yang Minggu bagaimana? acara sendiri. Hari Minggu ya hari libur lah. Emang ada hari Minggu hari Dapat kantor. akreditasi Pak Sabul. Akreditasi. Acara Sebetulnya itu sendiri. enggak profesional akreditasi hari Oh Minggu. gitu. Karena itu di luar jam kerja. Tetap gak masuk sama Pak PP ini. Profesionalisme, profesionalisme itu. Jadi apa jawabannya Terlalu Subul? profesional gue. Hah? Apa Mas Imam? Yang Imam. yang tanya jawaban toh. Oh ya. Dah. 18. Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Anda melestarikan batik dengan membuka usaha busana batik. Dalam Wah, mengembangkannya Aziz ini Pak Aziz ini. Harusnya Pak Aziz yang baca ini. Jawab, Mana Aziz. orangnya ini? Dalam mengembangkan usahanya, Anda harus mengikuti perkembangan teknologi. Yang Anda lakukan adalah Perkembangan teknologi kan? Ya, setuju. Mempromosikan batik ke Ya. media sosial. Ya, jelas yo. Yep. Karena hubungannya dengan TIK. Jadi yang berhubungan dengan TIK yang mana? Ya yang E. Ini tidak perlu dijelaskan. Kalau pasar tradisional berarti tidak perlu TIK. Oke, jelas ini pertanyaan paling mudah kayaknya itu. 19. Di daerah Dharma AC ada peraturan daerah Perda tentang pengelolaan sampah. Selain mengatur pengelolaan sampah pada Perda, ada sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sanksinya denda minimal 2,5 juta hingga 50 juta. Sayangnya penerapan sanksi ini belum berjalan hingga masyarakat masih bebas membuang sampah di pinggir sungai. Tidak lama setelah Perda tersebut disahkan, Anda terpilih menjadi ketua RT salah satu kampung di Dharma Asih. Anda akan sikap kita apa ketika terpilih menjadi ketua RT? B. B. Jadi sebagaimana disampaikan sebelumnya, jika kalau soal tentang masalah ya cari yang ada solusi dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Masalah dalam soal membuang sampah di pinggir sungai meski sudah ada ketentuan sanksi bagi pelaku. Atas dasar tersebut, mengajak membuang sampah di rumah sendiri seperti pada pilihan D ya menimbulkan masalah baru di kampung Anda. Pilihan A juga tidak tepat karena terlalu jauh dari tugas dan fungsi sebagai RT. Jadi debat ilmiah RT kok ngajak debat ilmiah. Pilihan E juga terkesan tidak menyelesaikan masalah
karena tidak menyinggung tawaran solusi atas B. pembuangan sampah sembarangan oleh warga. Jadi pilihannya antara B dan C. Kalau C menerapkan denda sebetulnya dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah, namun hal tersebut juga akan menimbulkan kesenjangan atau konflik baru antara Anda dan warga. Jadi pilihan B yang terbaik karena bersifat memberikan solusi tanpa menimbulkan efek masalah yang baru. Yang B meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan. Betul. Oke, nomor 20. Nomor 20 belum tak buat slide-nya. Ya. Terusan nih yang mana Pak Sabul? Hah? Mana soalnya ini kok gak kelihatan? Ini kelihatan loh. Cepat kalau sudah selesai. Terakhir ini dah. Terakhir. Nomor 19 itu apa Pak Sabul? B, B ya? B, 19 B. B. Anda bertugas sebagai pustakawan yang mana perpustakaan adalah tempat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi pengetahuan. Di tempat ini, pengunjung wajib menjaga ketenangan agar tidak mengganggu pengunjung lain. Namun demikian, ada saja pengunjung perpustakaan yang bicara terlalu keras sehingga suasana perpustakaan menjadi gaduh. Kejadian ini memotivasi Anda bertindak karena ada hak pengunjung lain yang harus dibela. Tindakan Anda adalah Aku A. kemampuan mandiri secara tuntas. Ya, kita lihat benar apa enggak jawabannya. Sebagai seorang pustakawan, memang sudah menjadi tugas Anda menertibkan kegaduhan yang ada di perpustakaan. Jadi terkait dengan kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Pilihan E, sikap kasar, bersikap merupakan sikap yang kasar ya. Menghardik, itu sikap yang kasar yang bisa menimbulkan masalah baru bagi Anda. Pilihan D, menutup pustakawan ketika situasi tidak kondusif tersebut juga tidak tepat karena perpustakaan untuk kepentingan orang banyak. Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh sekelompok orang tentu mestinya dapat diatasi tanpa merugikan pihak lain yang lebih banyak. Kalau pilihan C, persyaratan untuk masuk perpustakaan umumnya adalah kartu anggota perpus. Oleh karena itu, tentunya kurang tepat jika kegaduhan dijadikan persyaratan untuk masuk perpustakaan, mengingat kesulitan pembuktiannya apakah ia akan berbuat gaduh di dalam jika diizinkan masuk atau tidak. Jadi kegaduhan tentu hanya diidentifikasi jika berada dalam perpustakaan, sehingga solusi yang tepat jika membuat aturan mengenai permasalahan tersebut ada di antara pilihan A dan B. B. Kalau pilihan B, aturan untuk tidak boleh berbicara secara mutlak di area perpustakaan tentu akan menyulitkan bagi para pengguna. Mengingat sesekali seseorang yang datang juga perlu untuk berbicara kepada teman tentang suatu hal atau setidaknya bertanya tentang posisi rak buku atau jenis buku tertentu. Jadi pilihan terbaik ada di A. Jadi menyentuh target masalah karena sesuai dengan topik permasalahan yaitu kegaduhan dalam perpus. Nilai 5 untuk pilihan yang A. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Sobul. Oke, kita lanjut.